Ya, oke, selamat pagi teman-teman Bethsaida. Pada pagi hari ini saya akan sedikit menginformasikan bahwa kita harus waspada ya, terhadap penyakit akibat kurang bergerak yang kita sebut hypokinetic disease. Nah ini ya, kita ambil definisinya. Hypokinetic adalah kondisi kurang bergerak, udah kurang bergerak dan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang teratur. Akibatnya apa? Menimbulkan penyakit kurang bergerak atau penyakit hypokinetic. Ini yang kita kenal sekarang, hypokinetic disease, penyakit akibat kurang bergerak. Oke. Jadi ini yang disebut hypokinetic disease ya. Slide. Nah ini kalau kita lihat ya, misalnya obesitas, kegemukan ya. Ini pasti kalau kita telusuri lebih dalam ada hyperkolesterolemia. Jadi profil lipidnya akan meningkat ya. Bisa juga mengakibatkan nanti coronary artery disease, serangan jantung ya. Bisa terjadi sudden cardiac death, mungkin kalau sampai fatal ya. Jadi kita bisa lihat ini akibat kurang bergerak, terjadi obesitas kolesterolnya meningkat, menimbulkan dampak pada pembuluh darah koronernya sehingga bisa menyebabkan coronary artery disease ya. Dan ini kalau sampai fatalnya dapat menimbulkan sudden cardiac death ya. Kita bisa lihat ya, banyak olahragawan yang meninggal mendadak ya, pada waktu sedang maraton, pada waktu sedang naik sepeda, atau melakukan main soccer, bola dan lain-lain ya. Bisa terjadi sudden cardiac death. Nah ini apa yang dikatakan oleh Kementerian Kesehatan ya, untuk mencegah penyakit jantung. Yang mereka katakan, ayo kita berolahraga. Ya. Dengan berolahraga kita bisa mencegah ya, penyakit jantung koroner ya. Kita bisa menurunkan kolesterol, kita bisa menghindari obesitas dengan berolahraga ya. Slide-nya. Nah bisa juga stroke ya. Banyak kasus-kasus stroke sekarang ya, baik yang ringan ya, seperti TIA, transient ischemic attack, atau sampai yang agak berat ya, menimbulkan kerusakan pada organ tubuh ya, bisa paralisis, bisa paralisis, bisa macam-macam ya, bisa mukanya mencong, bisa ini akibat daripada stroke ya. Bisa juga nggak bisa jalan, akhirnya di wheelchair terus dan lain-lain ya. Dan bagaimana kita mencegah stroke ini ya, slide-nya. Nah itu dikatakan oleh Kementerian Kesehatan ya, kembali olahraga ya. Dengan olahraga kita bisa mencegah stroke ya. Itu baik nanti kaitannya pasti sama unsur-unsur kimia dalam darah, tidak menyebabkan penyumbatan di daerah otak sehingga mencegah terjadinya stroke ya. Kembali olahraga lagi, di samping lifestyle ya, merokok, makan yang berlebihan, stres dan lain-lain. Tapi selalu olahraga ini masuk di dalam tips untuk mencegah stroke ya. Slide-nya. Begitu juga osteoporosis ya. Kita bisa lihat data-data di Kementerian Kesehatan atau di WHO bahwa osteoporosis ini meningkat ya. 2 dari 5 wanita di atas 50 tahun osteoporosis ya. 1 di antara 5 laki-laki juga mengalami osteoporosis ya. Dan di dunia ini ada sekitar 200 juta ya, diteliti kasus-kasus osteoporosis ya. Slide-nya. Nah bagaimana kita mencegah ya, agar tidak terjadi osteoporosis atau osteoporosis itu agak tertunda ya. Ya tidak ada lain ya, kita harus melakukan aktivitas fisik yang cukup dan teratur, yang artinya apa? Olahraga ya. Kembali olahraga ini menjadi alat untuk mencegah atau menghambat terjadinya osteoporosis ya, atau mencegah terjadinya kerusakan pada kepadatan tulang
Ya. Slide. Nah, begitu juga back pain, ya, kita banyak kasus-kasus back pain, bisa dia low back pain atau kasus-kasus yang nyeri pinggang. Ini banyak sekali dialami oleh orang-orang muda kadang-kadang, ya, bukan orang tua aja yang sakit pinggang sekarang. Orang muda juga sakit pinggang. Ya, mungkin karena arthritis, mungkin karena juga obesitas sehingga beban pada spine-nya juga makin tinggi. Bisa juga karena postur waktu bekerja itu sangat tidak baik, sehingga mengakibatkan kelainan pada spine-nya, khususnya low back pain. Ya, slide-nya. Nah, ini bagaimana dikatakan untuk back pain ini, ya kembali olahraga, nggak ada jalan lain. Ya. Kita ada exercise, ya, khusus untuk low back pain. Ya. Kita lakukan kegiatan-kegiatan exercise. Satu, untuk mencegah terjadinya back pain atau mengurangi rasa sakit pada back pain dengan melakukan exercises. Ya. Slide-nya. Diabetes, ya, itu banyak kasus-kasus diabetes. Ya. Di ini juga ada statistiknya pada tahun 2012, ya, ada 1,5 juta orang meninggal karena penyakit diabetes ini. Ya, jadi penyakit diabetes ini karena sedentary lifestyle, kurang bergerak, makin meningkat, ya. Khususnya yang tipe 2, ya, dia meningkat karena sedentary lifestyle itu. Ya. Slide-nya. Nah, apa yang dikatakan Kementerian Kesehatan untuk mencegah diabetes? Ya, kembali olahraga termasuk salah satu komponen untuk mencegah terjadinya diabetes. Ya, di samping nutrisi, ya, mengatur intake makanan untuk rendah karbohidrat, ya. Tapi olahraga tetap masuk untuk mencegah diabetes ini. Ya. Slide. Nah, itu akhirnya kesimpulan kita, aktivitas fisik atau olahraga dapat mengurangi risiko terhadap berbagai-bagai penyakit, ya. Seperti diabetes, seperti hipertensi, seperti stroke, gitu juga seperti serangan jantung koroner, low back pain. Jadi banyak aktivitas fisik atau olahraga dapat mengurangi risiko, ya, terhadap penyakit-penyakit yang tidak menular ini. Ya. Slide-nya. Jadi kita jangan diam, ya, teman-teman bedside, kita jangan diam. Ya, kita nggak boleh hypokinetic. Ya, kita harus bergerak karena moving itu sehat. Ya. Exercise is medicine. Ini kelompok-kelompok kedokteran olahraga mengatakan sekarang ini exercise is medicine. Ya, bergerak, berolahraga itu obat untuk menghindari beberapa penyakit tidak menular. Ya. Slide-nya. Nah, ini kita banyak yang suka tanyakan ke saya kan sehat, dok. Betul, Bapak atau Ibu sehat. Setelah kita lihat data-data medical check-up-nya, Bapak sehat. Tapi setelah kita tes, Bapak tidak bugar, Pak. Nah, ini beda. Ada orang-orang sehat, itu tidak mempunyai keluhan, tidak mempunyai penyakit. Tapi ada juga sehat, tidak bugar. Begitu jalan sedikit, sesak napas. Begitu mau naik MRT, naik tangga ke atas, nggak kuat ototnya. Ya. Begitu bekerja, pulang kerja udah kecapean jam-jam 7 malam, ya, langsung tidur di rumah, nggak bisa bergerak lagi. Itu artinya sehat tapi tidak bugar. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebaiknya sehat dan bugar. Ya. Slide-nya. Nah, ini kalau kita lihat ke dalam sedikit, ya, aktivitas fisik, ya, physical activity. Ini banyak juga ibu-ibu tanya ke saya, dok, kan saya udah nyuci, udah ngepel, udah nyapu, itu kan saya udah aktivitas fisik, udah kayak olahraga, dok. Betul, ibu melakukan aktivitas fisik ringan, tapi ibu bukan berolahraga. Ya. Nah, ini ada sedikit definisi dari yang dikeluarkan oleh United States Department of Health and Human Services, ya, bahwa physical activity adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang hasilnya sebagai suatu pengeluaran tenaga.
ya, dinyatakan dalam kalori mencakup pekerjaan, aktivitas rutin, dan aktivitas sehari-hari. Jadi nggak termasuk olahraga di aktivitas fisik. Ya, belum dimasukkan dalam definisi olahraga ini, ya, slide-nya. Nah ini bedanya, ya, kalau teman-teman Bethsaida lihat, yang hijau itu aktivitas fisik, gerak badan. Tapi yang merah itu olahraga. Nah ini bedanya, kalau aktivitas fisik dilakukan secara teratur dan ini semuanya itu namanya olahraga. Tapi kalau aktivitas fisik dilakukan tidak teratur, itu bukan olahraga namanya. Itu hanya aktivitas, dan itu bukan olahraga, akan menimbulkan dampak tidak meningkatkan kebugaran. Kalau Anda lakukan kegiatan fisik yang terukur, teratur, namanya olahraga, itu mempunyai dampak meningkatkan kebugaran atau kesegaran jasmani. Ya, slide-nya. Nah, ini yang ibu-ibu suka lakukan, aktivitas fisik ringan biasa, ya, cuma nyapu-nyapu, cuci piring, nyiram kembang, terus bersihin kamar, tempat tidur. Itu cuman kalau kita hitung kalori sesuai definisi, ya mungkin kalorinya juga tidak banyak, ya, sekitar 3,5 kalori per setiap kegiatan setiap waktunya. Ya. Jadi ini aktivitas fisik ringan. Ini bukan olahraga, ya, tidak menimbulkan atau meningkatkan kebugaran. Ya. Slide-nya. Nah ini yang dibilang, mereka suka bilang, dok, kalau yang olahraga jadi yang gimana? Ya itu, kalau yang simple dan tidak punya cost yang nggak tinggi, ya Anda cycling, sepeda, jogging, running, ya, gimnastik, senam, swimming, yaitu kegiatan-kegiatan olahraga yang teratur dan tidak begitu mahal. Ya. Slide-nya. Nah ini manfaat olahraga kalau ibu bapak sekalian lakukan kegiatan fisik atau latihan fisik atau olahraga, itu dampaknya bisa ke kapasitas aerobik maupun kapasitas anaerobik. Ya. Slide-nya. Nah ini, ya. Kita juga mau untuk corporate bisa, ya. Tapi kan saya kerja sibuk, dok, saya dari pagi masuk kantor jam 8 baru pulang nanti jam 8 malam, kapan saya bisa olahraga? Oh bisa, kita bikin corporate wellness program untuk corporate. Jadi kita melakukan aktivitas fisik yang namanya olahraga setiap waktu tertentu. Ya, kalau Anda lihat di negara-negara maju, misalnya di Jepang, ada waktu misalnya jam 10 dia bunyi bel, semua pegawainya mesti melakukan aktivitas fisik atau berolahraga yang dipimpin oleh konsultan. Ya, nanti mungkin sore juga mereka stop 15 menit melakukan aktivitas fisik, ya, di bangku. Itu kan kita punya program, ya, corporate wellness program, ya, Bethsaida punya ini. Jadi kita bisa datang ke corporate, kita menjadi konsultan untuk melakukan kegiatan olahraga. Ya, slide-nya. Di community juga bisa, ya, itu kita banyak sekali di lingkungan rumah sakit Bethsaida ini, banyak sekali community, ya, community cycling, community running, jogging, banyak, ya, sekolah-sekolah atau ini. Nah ini bisa dibikinkan juga community wellness program, ya, Bethsaida punya ini program-program begini, ya. Slide-nya. Nah ini kita lihat memang kalau Anda melakukan olahraga dengan baik dan teratur, itu yang grafiknya yang hijau. Kalau mereka melakukan training dengan baik, ya Anda bisa nanti suatu waktu menjadi juara olimpiade. Itu yang hijau. Tapi kalau Anda tidak melakukan kegiatan olahraga, ya itu yang oranye. Tidak pernah mencapai kapasitas fisik yang maksimal, sehingga kebugarannya rendah sekali dan lebih cepat menurun. Ya, umur 30 dia mulai lemes, mulai nggak kuat ini. Nah mereka suka tanya saya juga, dok, kalau saya sekarang umur 40, saya mau latihan, bisa meningkat nggak? Ya bisa. Kalau Anda latihan dengan baik dan teratur, kebugaran Anda akan naik menuju sebetulnya Anda harus berapa yang hijau itu. Ya dia bisa naik, ya, ke arah yang hijau itu. Slide-nya. Nah jadi tapi ingat, ya, setiap Anda melakukan kegiatan olahraga ada SOP-nya, ya. Anda mesti pakai baju olahraga, Anda mesti pakai sepatu olahraga, Anda harus warming up, Anda harus medical check up dulu, penting ini.
Ya, kalau Anda mau melakukan olahraga yang teratur, jangan lupa lakukan medical check-up. Jadi ada medical check-up fit for sport. Kita punya juga paketnya di Bethsaida. Jadi medical check-up bukan yang biasa ya, bukan medical check-up buat bekerja atau sekolah, tapi ini medical check-up fit for sport, jadi untuk berolahraga. Itu ada juga paketnya. Itu harus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan waktu kita berolahraga. Ya, slide-nya. Nah, ini juga kalau dikaitkan dengan pandemi COVID, ya, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu ya olahraga. Ya, dengan olahraga yang benar, ini COVID saya ingatkan nih, olahraganya mesti benar, ya, sehingga daya tahan tubuh bisa meningkat. Ya, slide-nya. Nah ini ya, kalau Kementerian Kesehatan bilang aktivitas fisik ya bisa menghindari COVID-19 di samping obat-obatan, masker, cuci tangan. Ya, Anda harus berolahraga secara rutin. Ya, slide-nya. Nah ini kita lihat kalau grafik hubungan latihan bebannya dengan risiko infeksi dan fungsi kekebalan tubuh khususnya pada COVID. Ya. Kalau Anda melakukan olahraga disarankan untuk intensitasnya yang sedang dan ringan. Jangan melakukan intensitas yang berat. Ya, kalau intensitas sedang dan ringan, imunitas ini naik, ya, daya tahan tubuh kita naik, sehingga risiko infeksinya menurun. Tapi kalau yang sebelah kanan ini Anda melakukan kegiatan olahraga dengan intensitas tinggi, akibatnya daya tahan tubuhnya malah turun. Ya, sehingga risiko infeksinya malah naik. Ya, so itu dalam olahraga untuk mencegah COVID juga mesti diatur, nggak bisa sembarangan. Ya, slide-nya. Nah, mungkin ini udah mendekati akhir, teman-teman Bethsaida. Pilihan kita mau pilih yang mana nih? Kita mau pilih kurang bergerak atau hypokinetik, atau kita mau pilih aktif berolahraga? Dan kita sudah dengar tadi, kalau kita pilih yang kurang bergerak, akibatnya kita bisa stroke, kita bisa serangan jantung koroner, kita bisa hipertensi, kita bisa diabetes, akibatnya kaki mesti dipotong, amputasi, kita bisa langganan ICU, hospital, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Kalau kita kurang bergerak, kita milih itu. Tapi kalau kita memilih aktif berolahraga, udah jelas ya, menjadi keluarga bahagia, anak-anak sehat, istri sehat atau suami sehat, mungkin juga anak-anak bisa berprestasi, baik di PON, di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, begitu juga mungkin suami-suami kita kinerjanya makin menjadi baik, sehingga prestasinya menjadi baik, sehingga mungkin ya, profitnya perusahaannya juga bisa meningkat. Ya, ini yang kita katakan kebahagiaan, ya, home sweet home. Ya, jadi ini pilihan kita. You mau bergerak silahkan, atau olahraga. You nggak mau bergerak juga silahkan. Tapi kita mesti tahu akibatnya jangka panjang. Ya, yang kiri apa yang kanan? Kalau saya sih pilih yang kanan. Ya, saya aktif berolahraga sehingga umur saya walaupun sudah 72 tahun, tapi masih home sweet home. Ya, slide-nya. Nah ini, ya, ini yang tadi saya katakan prosedur sebelum melakukan olahraga nggak bisa dilakukan sembarangan ya. Itu ada prosedurnya. Ini yang kita sebut di dalam kedokteran olahraga harus dilakukan pre-participation physical evaluation dulu. Nggak bisa langsung, oh saya mau olahraga dok besok ambil sepeda ngenjot sepeda, nggak bisa. Oh dok saya mulai besok saya mau maraton ikut jogging, nggak bisa. Ya, yuk kalau bisa yang baik you lakukan PPA, pre-participation physical evaluation. Apa aja komponennya PPA? Pertama, you harus lakukan medical check-up for sport. Ya, Anda melakukan pemeriksaan kesehatan untuk olahraga, fit for sport. Ya. Kedua, setelah itu biasanya kita juga punya paket physical fitness test. Ya, kebugaran Anda kita tes. Kebugaran Anda sampai mana? Oh, kebugarannya kurang lebih masih 40% dok. Baru kita ambil kesimpulan, baru kita bikin program latihannya. Latihan nggak bisa sembarangan juga. Ya, ini latihan resistensinya mesti sekian kilo, latihan kardionya mesti sekian denyut nadinya, latihan fleksibilitasnya mesti begini.
Jadi ada perencanaan. Setelah itu datanya udah ada, baru kita melakukan latihan atau exercises dan kita melakukan evaluation. Ya. Nah ini semua bisa dilakukan oleh grup bedside hospital, ya, ditangani oleh tenaga-tenaga profesional dan dilakukan dengan alat yang sangat modern. Saya lihat ya, di bedside group, ya, termasuk Seraphim. Mereka mempunyai alat-alat untuk physical fitness test yang sangat modern dan mempunyai sumber daya manusia yang sangat profesional. Ya. Slide-nya. Nah ini, ya, untuk menghindari misalnya ada cardiac sudden death, ya, mungkin teman-teman bedside pernah mendengar, ya, sedang naik sepeda, tahu-tahu cardiac attack, sedang ikut maraton, tahu-tahu cardiac attack, sedang santai-santai main football, main itu banyak pengusaha suka seneng nih tendang-tendang bola main ini, tahu-tahu jatuh, ya, cardiac sudden death. Jadi untuk menghindari hal-hal ini atau penyakit lain yang tidak diinginkan selama berolahraga, bedside hospital menyiapkan paket medical check up fit for sport. Ya. Slide-nya. Jadi itulah teman-teman bedside sedikit gambaran mengenai hypokinetik, ya, situasi kurang bergerak dan tidak diikuti juga dengan kegiatan olahraga. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman bedside. Saya kembalikan kepada hostnya.